Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang terhormat Bu Wida sebagai narasumber untuk kuliah kamu kimia lingkungan Prodi Kimia ITB, dan selamat datang juga kepada para peserta. Kemudian mungkin juga ada di sini dosen pengampu kimia lingkungan. Hari ini adalah kuliah tamu edisi pertama untuk kuliah kimia lingkungan HI 3213, di mana biasanya kuliah ini dihadiri oleh tamu dari praktisi ataupun dosen dari universitas atau jurusan tertentu ya, yang memang berkecimpung pada kimia lingkungan, selain dari dosen-dosen pengampu yang ada di dalam lingkup pengampu kimia lingkungan. Saya berterima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di sini, baik dari peserta kuliah maupun juga yang dari luar, yang non kuliah kimia lingkungan, baik itu dari ITB jurusan lain ya, atau dari luar ITB, dari perusahaan. Tadi sudah saya lihat ada beberapa dari perusahaan lain. Terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah ini. Semoga banyak manfaatnya nanti. Perkenalkan, saya Muhammad Yudhistira Aziz, dosen pengampu, salah satu dosen pengampu kuliah Ilmu Kimia Lingkungan, untuk memandu kegiatan hari ini. Insya Allah kegiatan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Raden Widawati, yang merupakan konsultan PT Prima Aras Jaya. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 9 sampai jam 11 di hari ini. Tapi kalau misalnya lebih... Itu belum digoreng ya, tapi? Belum digoreng. Ya, tentunya kita lihat. Ya. Baik, di sini ada Mbak Wida, sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Mbak Wida. Panggilnya Mbak Wida ya? Pagi. Mbak. Oke. Sebelum kita akan mulai, saya akan bacakan dulu tata tertib kuliah kamu hari ini. Jadi peserta tidak diperkenankan menyebarkan pesan webinar, jadi bergabung dengan akses link Zoom yang diberikan. Jadi yang sudah peserta yang sudah masuk ke sini, yang bergabung dengan akses link Zoom yang diberikan sebelum dimulai. Kemudian yang menyebarkan tahun Zoom webinar, maksudnya yang tidak untuk mengganggu atau tidak mengikuti kegiatan yang mengganggu kegiatan webinar ini. Kemudian mohon menggunakan mode audio video dalam keadaan nonaktif, tidak boleh mengklik fitur apapun di layar. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom chat atau raise hand dengan menuliskan nama dan institusi kepada siapa yang bertanya ke kolom chat. Kemudian bagi yang ingin bertanya raise hand, nanti saya akan sampaikan siapa yang akan bertanya. Kemudian silakan untuk bertanya kepada narasumber. Kemudian nanti mohon mengisi link absensi setelah waktu diskusi atau di akhir penghujung webinar hari ini. Ini rundown kuliah tamu kita. Ada akan mulai pembukaan tadi sudah, dan pengenalan dengan narasumber. Kemudian ada pemaparan narasumber. Ini saya kasih waktu maksimal saja, Bu ya. Kalau nanti lebih singkat, tidak apa-apa, kita pakai diskusi saja. Dan diakhiri penutup dan foto bersama sampai jam 10.25. Untuk peserta kuliah nanti akan ada progres terkait kerja lapangan untuk peserta kuliah di room ini sampai jam 10.45. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada Mbak Wida, narasumber kita. Beliau bernama Raden Widawati, kelahiran Bandung 7 Juli 1970, dan alumni dari Kimia ITB ya Pak. Graduate 94, berarti 80
9 ya, 90. Iya. Ya, beliau sudah banyak sekali berkecimpung dalam pengalaman kerja di bidang lingkungan. Di 2013 di PT Prima Ara sampai sekarang seperti di sini. Dan saya ambil 5 tahun terakhir saat ini menjadi konsultan tetap pada PT Yanmar di Indonesia dan PT konsultan referensi di kawasan. Ini cukup banyak, Mbak. Sangat Iya. banyak sekali untuk berkecimpung di lingkungan. Dan Mbak Wida saat ini akan mempresentasikan kuliah tamunya berjudul pengelolaan limbah secara umum ya, dan memang kebanyakan dengan konsultan perusahaan di sini sudah banyak berkecimpung dalam pengelolaan limbah. Beliau juga saat ini telah tersertifikasi LB3, kemudian auditor lingkungan, kemudian sertifikasi AMDAL dan manajer di beberapa PLB ya, ada PLB 3, ada PPU, ada PPA. Dan itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan perkenalkan untuk Mbak Wida. Mangga silakan Mbak Wida untuk bisa mempresentasikan waktu dan tempat. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi semua. Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada jurusan kimia ya Pak. Berikan kesempatan saya untuk bisa sharing dan menjadi kuliah tamu dan jadi pembicara di kuliah kimia lingkungan ini. Perkenalkan, nama saya adalah Raden Widawati atau Wida, dipanggil Dawi kadang-kadang juga. Saya konsultan seperti yang sudah Pak Yudis tadi diterangkan secara secara singkat ya tadi Pak Yudis ya. Mungkin saya untuk persingkat waktu saya coba sharing materi yang akan saya bawakan hari ini ya teman-teman. Sebentar. Ini. Apakah sudah terlihat ya? Udah open ini. Ayo. Saya Pak Yudis. Maaf, saya keluar. Udah bisa? Belum? Udah bisa share screen, Mbak? Di mute, Mbak. Mbak Wida masih perlu. Sekarang udah kelihatan ya? Oke. Udah ya, udah kelihatan ya? Udah, Mbak. Oke. Kita mulai aja. Saya akan membawakan mengenai pengelolaan air limbah secara umum di seri kuliah tamu di kimia lingkungan KI 3213 dari jurusan kimia kita tercinta ya. Sebelum mulai saya coba memperkenalkan diri kembali. Ini adalah pengalaman saya seperti tadi udah Pak Yudis sharing ke teman-teman ya.
Jadi saya gabung di kimia tahun 89, kemudian saya di wisuda 94. Sebenarnya saya lulus 93, tapi saya ikut wisuda 94. Kebetulan pada saat bekerja, saya bekerja dulu pertama kali bekerja saya masuk dulu sebagai banker yang adik-adik sekalian. Saya berkarir di dunia bank sampai Desember 2022, namun dari 2013 saya mengaktifkan kembali perusahaan konsultan dan kontraktor saya di Prima Aras Jaya. Jadi dari 2013 sampai 2022 itu saya berkarir di dua bidang, IPA dan IPS. Untuk yang IPA-nya banker, semua bidang juga dari IT, kemudian treasury, audit, risk management, dan terakhir saya menjabat sebagai compliance director di salah satu bank di Bandung. Kemudian untuk yang pengalaman di IPA-nya juga seiring dari mulai kontraktor IPA, instalasi pengelolaan air limbah, kemudian manajemen lingkungan, pendampingan developer, dan terakhir adalah saya sampai sekarang saya menjadi konsultan yang direferensikan oleh kawasan Lipo Cikarang. Jadi semua perusahaan yang ada di Lipo Cikarang untuk dokumennya kami yang mengurus. Kemudian dan saya menjadi konsultan tetap di PT Yanmar Diesel Indonesia sebagai pendamping proper untuk jadi proper itu adalah satu sertifikat dari suatu perusahaan, tandanya dia obey the rule mengenai lingkungan, dan dia akan mendapatkan nilai-nilai dari proper tersebut. Jadi kami konsultan tetap di PT Yanmar dari tahun sekian sampai sekarang ya, dari tahun 2013. Kemudian ini adalah sekilas sedikit saja mengenai perusahaan saya, kontraktor pengelolaan air limbah. Walaupun saya dari kimia, saya mengumpulkan berbagai macam tenaga ahli dari perusahaan dari universitas lain yang telah berpengalaman 15 tahun dan mereka mempunyai beberapa keahlian di bidang lingkungan. Sempat kita mendapatkan sertifikat tahun 2013 sebagai the best trusted company pada saat itu. Kemudian ini adalah klien-klien yang sudah disebutkan sebagian kecil gitu. Lanjut. Oh ya, saya di foto yang paling bawah saya juga menjadi konsultan tetap di PT Tenaris Italia dan Jerman ya waktu itu. Kemudian ini mungkin tadi ada yang ingin tahu PPA PPU ya. Jadi PPA itu adalah limbah air, kita sebutkan biasanya PPA. PPU adalah udara dan LB3 adalah limbah berbahaya dan beracun. Jadi limbah itu ada 3 jenis yang ditangani oleh konsultan seperti saya, konsultan lingkungan adalah air, udara, dan LB3. Namun hari ini kita fokuskan di air saja ya teman-teman. Oke. Air ini kita pasti butuh air ya buat kehidupan manusia. Jadi badan air ini adalah air yang terkumpul dan dapat dimanfaatkan untuk kegunaan manusia. Sementara air limbah itu adalah air dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair sesuai dengan Permen LH nomor 102 ini. Jadi adanya air ini yang masuk ke dalam badan air itulah yang akan menyebabkan pencemaran di mana fungsi atau kegunaan air terhadap manusia itu akan terganggu. Makanya kementerian yang terkait di bidang itu, which is adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dia mengeluarkan apa yang disebut dengan baku mutu air limbah, yaitu ukuran batasan unsur pencemar yang dibolehkan dalam air limbah yang akan dibuang ke dalam badan air sehingga tidak mengganggu fungsi daripada air itu. Pencemar air ini dapat berasal dari industri, dapat juga berasal dari limbah domestik. Untuk industri itu sangat bervariasi, bergantung kepada jenis kegiatan industrinya. Nah, di situ fungsi kita sebagai kimia, saya sangat bangga sekali dengan kimia saya. Jadi di situ fungsi kita, di mana kita harus mengidentifikasi sumber limbah tersebut, kemudian mengidentifikasi karakteristiknya, kemudian kapasitas dan fluktuasinya, serta chemical yang digunakan untuk dapat memperkirakan limbah apa aja, itu isinya apa aja. Nah, itu kita uji di laboratorium, mungkin teman-teman sudah biasa. Oke. Jadi aku ganti ini. Halo. Ya.
Limbah limbah industri ini yang di situ peran kita sebagai seorang kimia, karena dari limbah industri ini setelah kita cek ke laboratorium, kita akan mengetahui parameter apa aja yang terkandung di dalam limbah industri tersebut, dan kemudian dengan pengetahuan kita dapat memperkirakan chemical apa yang bisa ditambahkan untuk mengurangi jumlah polutan tersebut dalam air sehingga disesuaikan dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh KLHK. Nah, kemudian ada jadi limbah industri ini karakteristiknya akan berbeda-beda, tidak bisa saya sebutkan karena tergantung daripada industrinya. Yang kedua adalah limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Di situ adalah limbah domestik kita sebutkan dari MCK. Mandi, cuci-cuci, dan lain sebagainya. Kemudian semua limbah dari industri dan dari limbah domestik ini akan masuk ke dalam badan air dan itu yang akan menjadi limbah. Untuk pengolahan limbah industri seperti tadi saya bicarakan, limbah industri itu bergantung dari jenis kegiatan industri. Tapi secara umum pengolahannya biasanya akan meliputi 3 proses: biologi, kimia, sama fisika. Jadi ada proses pengolahan fisika itu maksudnya fisiknya. Jadi biasanya salah satu contoh aja bar screen atau lebih gampang adalah saringan. Jadi proses pertama adalah menyaring. Kemudian proses kedua adalah kimiawi, which is kita tambahkan suatu chemical. Salah satu contohnya adalah flokulan sama koagulan. Maksudnya untuk mengikat secara kimiawi polutan-polutan yang berbahaya tersebut sehingga kita akan mudah untuk membuangnya. Kemudian proses ketiga adalah proses biologi. Tapi ini tidak terfokus harus limbah industri itu harus menggunakan fisika, kimia, biologi gitu. Nah, itu fungsinya kita di situ. Nanti kita akan melihat kira-kira reaksi apa aja yang membuat si polutan ini dapat kita kumpulkan dan kita buang sehingga tidak mencemari limbah itu sendiri, air limbahnya pada akhirnya. Nah, untuk kan seiring dengan berkembangnya teknologi, jadi dari proses-proses tersebut ada yang disatukan dalam satu proses, kita sebut dengan IPA. Jadi dia menjual suatu proses pengolahan air limbah yang gelondongan, itu IPA. Namun pada intinya di dalamnya seperti itu. Jadi setelah diolah akan mengeluarkan effluent atau outlet dari hasil pengolahan tersebut yang akan kita cek di lab dan kita ukur baku mutu air limbahnya. Jadi pekerjaan kontraktor, kalau kita bilang kontraktor lingkungan atau konsultan lingkungan, itu menurut pendapat saya sangat tergantung pada ilmu kita kimia gitu, karena disitulah kan masing-masing dari polutan itu adalah chemical ya. Jadi kita bisa mengimplementasikan ilmu kita hari-hari di kuliah. Di situ ada misalnya CO lah kalau udara, misalnya ada NaOH harus ditambahin apalah supaya menghilangkan OH-nya dan lain sebagainya. Itu kan benar-benar kimia gitu menurut saya. Jadi untuk untuk lingkungan ini saya bilang nggak akan mungkin bisa berkembang tanpa adanya ilmu kita, which is itu adalah FMIPA kimia ya. Saya selalu bangga dengan itu. Kemudian yang limbah yang kedua adalah limbah domestik hasil dari kegiatan manusia. Kita bedakan ada black water, ada gray water. Black water itu yang berasal dari toilet. Jadi polutan yang terbesarnya biasanya COD, BOD, TSS, bakteri koli sama amoniak. Dan untuk gray water biasanya kan misalnya ada dari suatu perusahaan itu atau dari suatu kegiatan itu dia tidak memproduksi barang, tidak menggunakan air untuk produksi barang dan tidak menghasilkan air limbah dari produksi. Biasanya misalnya dia ada cuci-cuci mobil dan lain sebagainya atau ada kantin. Nah, itu yang disebut dengan gray water. Limbah dari kantin itu kita sebut gray water. Jadi gray water itu ada berasal dari restoran, kemudian berasal dari floor drain atau cuci-cuci, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah, itu sesuai dengan karakteristik yang umum saya ambil dari buku Said dan Doganopoulos ini. Ini karakteristik dari limbah domestik yang sudah diyakini banyak orang dan saya gunakan sebagai kontraktor untuk menghitung pengolahan limbah apa gitu yang harus the best proses apa yang kita
kita kreasikan, kita desain untuk menurunkan kadar ini, kadar TSS, which is masih di atas baku mutu 200 ya. Ini 211, amonia, minyak lemak, deterjen, dan sama surfaktan. Ini adalah yang teoritis kita bicara. Jadi bukan yang praktek. Kadang-kadang kalau praktek teman-teman di lapangan adalah suka mengetes limbahnya itu sendiri. Jadi tidak berdasarkan karakteristik tidak berdasarkan karakteristik dari teori. Biasanya seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Kemudian untuk yang domestik ini pengolahannya, karena ini adalah domestik berasal dari limbah manusia, pengolahannya itu kita umumnya kita akan tangkap minyak dan lemaknya itu menggunakan grease trap. Grease trap salah satu contohnya mungkin teman-teman ada yang lihat di bawah wastafel ya. Nah itu ada grease trap seperti ini bentuknya. Kemudian pengolahan selanjutnya bisa pengolahan aerob atau dengan bantuan udara, contohnya ada biofilter, MBR, dan lain sebagainya. Dan pengolahan dengan tanpa udara yang kita umum kenal adalah septic tank. Ini adalah salah satu contoh gambar septic tank. Nah, dari situ ada effluent atau outlet yang akan kita uji di lab dan dibandingkan dengan baku mutu. Jadi ini akan berulang kali terjadi sampai kita bisa mendesain seperti apa sih minyak grease trap-nya seperti apa sih, septic tank-nya seperti apa sih, atau biofilternya seperti apa. Jadi ini adalah atau pilihan ya. Jadi biar bisa aerob, bisa anaerob. Nah, sama seperti pengolahan limbah industri yang tadi. Jadi ini semua bisa dikemas dalam satu proses IPAL, tapi kita sebutkan IPAL domestik. Jadi misalnya kalau kita dengar ada biotek gitu kan ya. Nah, itu tuh di dalamnya, pada intinya di dalamnya adalah proses biologi. Apabila prosesnya itu kita namakan untuk untuk limbah domestik ya. Jadi kita bilang IPAL domestik. Apapun itu namanya, pada konsepnya seperti itu. Kecuali kalau misalnya tadi seperti ada ada laundry atau apa, jadi kita pun harus hati-hati untuk menggali informasi dari klien manakala kita akan mendesain suatu proses IPAL ya. Sorry. Nah, terlepas dari itu semua juga, selain daripada proses pengolahan air, juga tidak bagian yang penting, jadi jangan sepelekan juga, adalah proses sampling. Secara umum, sampling atau pengambilan sampel air secara berurutan ada sebagai berikut. Sama kita bayangkan kalau teman-teman mungkin sama seperti di laboratorium ya, berarti kita wadahnya kita kemudian cuci, bilas dengan sampelnya gitu kan untuk mensinkronkan, kemudian kita cuci dengan air, kemudian kita siapkan bahan-bahan penunjang. Misalnya kalau nanti secara teori si sampel itu harus kita tambahkan terlebih dahulu chemical apa misalnya, itu udah harus kita siapkan. Kemudian alat-alat untuk mengukur pun kita harus kalibrasi terlebih dahulu, karena sampel ini adalah penting untuk mengambil keputusan apakah harus bagaimana gitu kan. Sampel ini penting, makanya si sampel itu harus diberi nama langsung setelah diambil sampelnya. Kita harus beri nama, tanggal, dan juga kita harus merekam gitu kondisi pada saat kita mengambil sampel, karena itu juga quite important untuk menentukan pada akhirnya gitu. Ada sampel-sampel yang memang cepat menguap lah atau cepat bereaksi lah dengan yang lain. Jadi ya itu hal-hal yang kayak gitu, tanggal, peta lokasi, kondisi lapangan, dan lain sebagainya itu harus kita masukkan ke dalam rekaman data pengambilan sampel. Nah, biasanya ini dilakukan oleh laboratorium gitu. Jadi atau oleh kita kontraktor yang akan mendesain satu sistem pengolahan limbah. Jadi teknik sampling ini pun digunakan. Kemudian penetapan titik sampel tergantung daripada tujuan kita sampling. Jadi yang pertama adalah titik sampling untuk mengetes jenis efektif atau tidak efektif pengolahan limbah kita. Jadi inlet adalah air yang keluar sebelum masuk ke dalam pengolahan air.
sebelum masuk ke dalam IPA. Jadi inlet kita pilih adalah di titik yang berturbulensi tinggi agar terjadi pencampuran dengan baik, yaitu pada titik di mana limbah mengalir pada akhir proses produksi menuju ke IPAL. Apabila nggak ada, kita bisa cari tempat lain yang mewakili karakteristik tersebut. Kemudian dari outlet atau keluaran dari IPAL, kita juga akan mensampling, mengambil sampelnya. Tujuannya adalah untuk membandingkan apakah pengolahan limbahnya itu atau IPALnya itu sudah efektif atau belum, apakah betul-betul sudah menurunkan polutan-polutan tersebut atau belum. Seperti itu. Nah, untuk kebutuhan pengendalian pencemaran air biasanya diambil 3 lokasi, yaitu upstream atau perairan penerima limbah. Jadi sebelum pabrik kita ambil sampelnya, jadi seolah-olah itu titik awal, kemudian pembuangan keluar dari pabrik, kemudian setelah itu di perairannya sebelum tercampur dengan limbah yang lainnya. Jadi ada tiga lokasi. Yang nomor B ini adalah lebih ke proses kitanya gitu, seperti yang tadi titik sampling. Seperti yang tadi kita untuk mengecek efisiensi pengolahan limbah kita. Jadi biasanya umumnya kita di pabrik itu kita akan melakukan upstream, kemudian IPAL yang B dan downstream gitu untuk membandingkan apakah pabrik tersebut atau kegiatan kita tersebut mencemari lingkungan atau tidak, dilihat dari satu persatu parameter antara upstream dan downstream ini. Sepertinya itu aja untuk pengelolaan air limbah yang bisa saya sharing. Sangat singkat sekali, tapi sangat diapresiasi apabila memang diskusi ya, karena memang ini agak sulit juga saya untuk mengambil cerita ini karena memang berbeda-beda ya, apalagi untuk yang industri itu sangat sulit saya bercerita gitu. Saya harus ambil contoh misalnya perusahaan perusahaan tekstil gitu, tapi kan tetap tekstil satu dengan tekstil lainnya berbeda-beda gitu. Jadi yang ingin saya pesankan di sini bahwa banggalah gitu jadi orang kimia, karena di kimia itulah kita akan mengetahui itu tuh benar atau salah dan bagaimana satu limbah itu bisa berkurang sekian para polutannya karena apa? Karena reaksi kimia yang seperti ini, molnya seperti ini dan lain sebagainya, konsentrasinya seperti ini, itu hanya kita yang tahu, yang pengalaman saya hanya kita yang tahu gitu. Dan itu cikal bakal untuk membuat suatu desain dari pengolahan limbah yang besar, yang itu bisa dipakai oleh teman-teman teknik untuk dijual gitu. Jadi demikian sih pesan yang saya ingin sampaikan pada teman-teman di sini. Itu Pak Yudis, singkat ya Pak Yudis, kecepatan apa gimana? Ya Mbak, pas-pas aja. Udah Mbak? Udah. Baik, terima kasih Mbak Wida atas informasinya terkait pengolahan air limbah dari perusahaan Ibu Mbak Wida. Ini juga peserta dari kimia lingkungan juga sudah banyak belajar terkait media-media yang ada di perairan ya. Ada kimia tanah, ada kimia udara, kemudian ada kimia air nanti. Dosen berikutnya yang akan masuk, sama teknik sampling serta polutan. Nah, kalau dilihat memang air limbah sama air biasa tidak terlalu ini. Sampling air sama air limbah tidak terlalu berbeda gitu ya. Hanya saja untuk proses-prosesnya penentuan titik juga tidak masalah. Tidak, prosesnya setelah pengambilan sampling itu yang mungkin berbeda. Nanti ini juga menjadi insight juga menurut saya ada untuk untuk mahasiswa kita, bahwa sampling di industri itu juga ada ya, sampling airnya berbeda dengan sampling yang memang pergi ke suatu lokasi tertentu ya, untuk mengambil sampling, memonitor pencemaran di suatu lokasi tertentu. Oke, baik, saya buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di kolom chat, atau jika ada yang mau langsung bertanya silahkan.
Tapi mungkin saya dulu bertanya ya, biar ramai gitu ya. Ya. Di antara berbagai proses pengolahan limbah yang Mbak tadi sampaikan, Ya. mana yang biasanya agak rumit ya untuk memisahkan atau pengolahan limbah, biologi, lingkungan fisik ataupun yang tadi kimia ya. Yang paling di give up, yang paling menyerah beberapa teman-teman kontraktor itu adalah kimia. Karena memang itu sangat spesifik ya, Pak Yudis, ilmunya ya. Jadi tidak rata-rata yang menjadi kontraktor desain pengolahan limbah itu bukan orang kimia. Rata-rata adalah orang sipil, kebanyakan sipil, kemudian beberapa di teknik lingkungan. Jadi lebih ke sistemnya, keterkaitan sistem satu dengan sistem yang lainnya. Namun justru seperti tadi saya bilang bahwa parameternya yang paling penting itu adalah untuk mendesain sebetulnya parameternya sebenarnya ini tuh seperti apa sih gitu. Apakah mau pengolahan biologi saja kah, atau pengolahan fisika saja kah, atau pengolahan kimia saja. Dan nggak bisa dipukul rata untuk industri ya. Nggak bisa dipukul rata karena karakteristiknya sangat berbeda. Jadi dari kimia, fisika, biologi tadi, yang biologi itu orang banyak lebih kenal ya. Kenapa? Karena memang itu standar karakteristiknya untuk biologi ya, lebih ke domestik biasanya, dan itu standar. Dan kalau untuk yang industri yang lebih complicated seperti tekstil gitu, atau misalnya saya sekarang sedang menangani limbah radiasi, perusahaan yang menghasilkan radiasi, nah itu benar-benar orang kimia yang harus memisahkan, oh ini begini, jadi ini, jadi termasuk kita pun bisa mengatur kepada kepada pelaku industri itu, kita bisa mengatur bahwa Pak nanti sebaiknya Bapak pemberian kemikalnya di sini, Bapak untuk apa, supaya limbahnya itu bisa kita ambil, bisa kita atur gitu loh, seperti itu. Jadi yang lebih ke kimianya, walaupun satu lagi adalah yang biasanya mengandung limbah berat ya, jadi logam berat gitu, itu juga agak susah Pak. Jadi teknik-tekniknya itu yang benar-benar harus kita step-stepnya itu yang menurut saya sih teman-teman dari kimia yang jauh lebih kompeten di bidang itu gitu, sebelum kita mendesain suatu suatu pengolahan yang kompleks seperti itu. Kalau dari pengalaman Mbak sendiri, untuk yang kimia itu biasanya menggunakan yang seperti apa Mbak? Tidak terlalu kompleks dan aman gitu ya, baik gitu ya, tidak terlalu banyak masalah mencemari lagi gitu ya. Ya, kalau dari kimia itu kan intinya adalah kita dari reaksi kimianya. Jadi kita misalnya limbahnya kita udah tahu apa, dari pengetahuan kita bagaimana cara kita menggrab limbah tersebut dengan chemical yang lain. Nah kemudian kita kirim. Jadi apa ya? Nggak ada satu sistem yang baku gitu loh Pak, maksud saya. Jadi bagusnya pakai gitu. Nggak ada, karena kalau chemical itu benar-benar spesifik dan berkarakter, benar-benar spesifik, hanya kita yang tahu. Jadi ini mengandung polutan ini, dan di mana reaksi ininya harus dipisahkan oleh ininya harus dipisahkan oleh ini. Nah itu yang menurut saya tidak ada yang mudah gitu. Kalau menurut saya, karena benar-benar spesifik, tidak ada satu standar. Pengolahannya pakai gitu, nggak ada, kecuali kalau biologi ya. Kalau biologi atau fisika itu kan saringan gitu ya. Karena kalau kimia tuh nggak ada. Jadi memang benar-benar complicated. Jadi kita biasanya kalau kita menerima limbah dari perusahaan yang limbahnya banyak kimianya, kita benar-benar takes time gitu untuk itu, karena mendesainnya itu setengah mati gitu loh, untuk menyatukan antara tiga proses ini menjadi satu, di mana si proses kimianya tuh bertubrukan. Sebagai contoh adalah misalnya kita memberikan chemical chemical, di mana chemical ini pada saat nanti hasilnya masuk ke dalam proses biologi, si chemical itu bisa membunuh bakteri di biologi gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu yang complicated.
Jadi berarti tidak bisa digunakan bahan kimia seperti ini. Karena apa? Karena bahan kimia seperti ini akan membunuh bakteri pada saat proses biologi, dan proses biologi itu perlu dilakukan di dalam serangkaian proses tersebut gitu loh. Gitu tadi. Dan yang paling keren sekarang kalau nggak salah MBBR ya kalau nggak salah ya. Tapi saya sendiri lebih ke custom gitu. Kalau saya sendiri saya tidak menggunakan satu sistem yang pasti A gitu. Untuk limbah industri yang berkarakter gitu. Saya biasanya benar-benar mendesain customize. Seperti itu. Baik, jika ada pertanyaan silakan bisa mengikuti kolom chat atau klik by hand. Saya izin menambahkan Bu Ida. Oh, Ya, Pak. silakan Pak Muflis ya. Kebetulan saya kan juga concern di tadi kalau saya lihat kan ada beberapa ya Bu Ida ya, PL3, BPA. Kebetulan saya juga berkecimpung di sana gitu kan ya, masuk di BPA, resertifikasi dan ISO 14001. Menambahkan sedikit Pak Yudis terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Ida gitu. Terkait dengan teknis sebenarnya anak kimia itu benar-benar di challenge itu ketika tadi kekomplekskan dari suatu proses air limbah atau proses dari outputan suatu produksi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini Pak Yudis ya. Bagaimana kita bisa menentukan, anggaplah kita mau suatu proses kimia di mana kita perlu melakukan pengendapan, maka yang dilakukan adalah bagaimana kita melihat dari koefisien KSP dari chemical yang ada. Makanya di sana peran orang kimia sangat dibutuhkan di sana. Nah, hal ini sebenarnya juga berkaitan ketika proses itu perlu ada proses lanjutan atau enggak, seperti itu. Karena hal itu justru akan sudah disampaikan oleh Bu Ida. Proses selanjutnya ini apa? Jangan sampai kita kembali nih, kita lakukan proses biologis dulu baru kimia. Bisa jadi biota atau mikroorganisme yang ada pada proses biologi justru mati setelah proses kimia tadi. Nah, kebetulan saya kan terakhir menangani ini ya Pak Yudis, saya untuk IPAL suatu proses pengesahan menggunakan model gitu kan ya. Nah, dimana di sana itu sebenarnya juga perlu diidentifikasi dulu sebenarnya proses ini itu sebenarnya menggunakan chemical apa dulu proses produksinya itu. Misalnya kebanyakan itu kan menggunakan asam atau menggunakan prospecting atau menggunakan katalis nikel. Nah, itu prosesnya itu akan sangat menentukan teknik dan metode yang harus digunakan. Nah, lain cerita kalau yang saya tangani ketika yang lalu juga itu proses IPAL domestik dengan dari grey water dan juga black water, itu justru akan prosesnya jauh lebih simpel karena kita hanya menggunakan proses biologis. Kalaupun proses kimianya itu hanya di akhir, itu hanya untuk proses desinfeksi di mana kita mengeser baku mutu dari total coliform dan juga E. coli dari limbah yang dipersyaratkan oleh pemerintah, seperti itu. Mungkin itu aja Pak Yudis. Nah, baik, Pak Mukhlis dari timnya Bu Ida juga. Ya, saya 2011 Pak Yudis. Iya. Kita pernah dengar. Iya. Suaranya juga tapi saya pernah diasisteni sama Mas Yudis kayak. Ya, Pak Mukhlis, terima kasih Mas Mukhlis. Jadi proses biologi lebih baik jangan campur juga dengan kimia ya. Jadi bagusnya biologi saja. Kalau malah ada kimianya malah membunuh proses biologisnya. Baik, ini ada pertanyaan dari mahasiswa peserta kimia lingkungan. Silakan Muhammad Ikhlas Mahsudi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhlas Suaranya Mahsudi. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Enggak, agak lebih keras ya. Oh, baik. Izin bertanya, kalau misalnya
untuk mengolah suatu air yang dia tuh mengandung limbah-limbah yang mineralnya itu cukup berat, dan juga kalau misalnya dia tuh mengandung limbah yang berupa oil dan gas itu gimana ya? Soalnya kan kalau misalnya air yang mengandung zat-zat tersebut tuh cukup merusak banget ke lingkungan. Nah, kalau misal untuk pengolahannya agar dia tidak merusak ke lingkungan itu lebih baik di pengolahannya seperti apa ya? Oh, yang kalau pengolahan minyak oil ya, light gas ya. Oke, itu Mbak. Tadi, maaf, sorry puasa. Jadi kalau oil dan grease biasanya kita menggunakan grease trap seperti tadi saya bilang untuk menangkap minyak, gitu ya. Eh, tapi ya tergantung daripada karakteristik lain ya, Pak tadi adik ya, adik saya. Ya, Jadi sorry ya, saya udah tua. Jadi si ya itu tadi saya bilang bahwa pengolahan-pengolahan itu tidak baku gitu. Mungkin Pak Muklis juga. oh, Mbak di mute Mbak, punten. Di unmute dulu, punten. Maaf. Ya, pengolahannya tuh banyak cara. Tapi kalau oil and grease biasanya kita ada menggunakan grease trap. Kalau pengolahan secara biologinya ada. Mungkin kalau untuk yang pengolahan lain bisa pakai oil grease itu pakai kita ada pengalaman nggak ya pada Rusia yang oil grease? Iya kan, grease trap aja. Jadi biasanya kita menggunakan grease trap atau oil trap. Kalau untuk yang grease trap yang kan tadi kan saya kasih contoh apa namanya grease trap yang di bawah wastafel gitu yang kecil ya. Nah, ada juga oil trap kita bilangnya itu adalah yang apa namanya grease trap yang dari konkret, dari bahan bata gitu ya. Jadi benar-benar yang besar untuk industri untuk menangkap oil dan grease ini gitu loh. Jadi sehingga si oil itu dia bisa mengapung di atas dan kemudian kita bisa buang, dan kita harus, dan di situ pun kita akan memberitahu pada klien apa namanya pengurasannya berapa lama berdasarkan perhitungan perbandingan. Jadi kayak gitu gitu loh. Sebenarnya juga kita juga akan melakukan pengambilan sampel air di dekat Pertamina, Mbak. Sebenarnya, Mbak. Jadi kemungkinan airnya itu memang akan tercemar. Kontaminasi oleh oil. Ya, tercemar dari proses aktivitas transportasi, pembuangan bensin atau oli gitu ya. Jadi apa namanya? Nah, ini juga terkait tadi yang Mbak jelaskan sampling. Apakah ada teknik tertentu dalam sampling untuk air yang tercemar limbah? Bahkan di warga sekitar itu limbah minyak itu sudah biasa kata mereka. Dan bahkan sudah ada beberapa penelitian dari universitas lain bahwa kandungan perairan di sana itu ikannya saja sudah bau solar kalau ditangkap gitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana cara mungkin sampling airnya ataupun plus pengolahannya gitu ya, kira-kira Mbak ya, untuk air yang dekat dengan tercemar minyak seperti itu. Oke, kebetulan saya sedang membuat dokumen lingkungan buat klien saya. Jadi dia itu adalah pabrik yang mengeluarkan produk untuk dapat menggrab minyak dalam air gitu. Nah, ini namanya ada alat lagi gitu. Ada alat lagi yang dapat mengikat si minyak dalam air. Jadi dia perusahaan yang dapat apa namanya, dia memproduksi ada empat alat atau 4 produk yang khusus Pak Yudis. Dia khusus untuk mengambil itu gitu loh. Jadi itu
itu terlepas dari sistem terlepas dari materi pengolahan limbah yang tadi saya katakan. Jadi tadi tuh saya basic seperti itu, tapi dunia industri atau dunia dunia komersil akan menangkap ilmu kita ini untuk membuat suatu produk. Nah, produknya tuh salah satunya adalah klien saya, dia membuat 4 produk khusus untuk menangani tumpahan oil di dalam air gitu. Ada 4 item di dalamnya. Nah, apakah isi daripada produk-produk tersebut, ya kembali lagi kepada si chemical yang tadi gitu. Jadi bingung ya saya jawabnya. Jadi kembali kepada pengetahuan kitanya gitu, kira-kiranya si minyak ini seperti apa. Tapi kalau untuk di lapangan biasanya kita menggunakan ada apa ya namanya tuh, ada 4 produk, ada oil boom namanya, ada 4 produk lah, saya kurang ingat ya. Tapi ada 4 produk yang sudah jadi. Kenapa, Pak? Kenapa? Biasanya Kenapa? kalau Kenapa? sampai itu oil absorbent itu biasanya lebih ramah. Ya, Itu lebih ada ramah 4 ke user ya, karena nanti terpisahkan itu Pak Yudi biasanya. Jadi nanti secara sampling itu airnya kita ambil sendiri, dan kalau yang sudah terserap oil absorbent ini nanti lumpurnya bisa kita uji, nah itu pakai AS atau AS itu biasanya gitu. Jadi nanti kombinasi datanya. Ya, jadi 4 produk ini salah satunya tuh ada yang nangkep lumpurnya aja gitu, ada yang tersedot semuanya kemudian dipisahkan di luar, ada yang kayak dikasih serbuk untuk untuk mengikat, oil dispersion namanya gitu loh. Nah itu, tapi semuanya itu adalah dasarnya ya chemical kita gitu loh, ilmu kimia kita gitu loh Pak Yunis. Nanti saya kalau memang itu nanti saya bisa kasih informasi 4 produk itu yang biasa dipakai di luar gitu. Biasa dipakai di lapangan untuk menangkap limbah oil dari air. Yes? Ya. Sebenarnya kalau buat mahasiswa paling mudah ya dipisahkan kan minyak sama air kan, nanti nggak tercampur ya Bu ya. Misalnya dipisahkan, maaf Pak Yudi saya potong. Kalau misalnya untuk jumlah yang sedikit, bukan untuk komersil, mungkin ya betul dipisahkan gitu. Tapi kalau ini kan udah semacam tercemar gitu ya Pak Yudis mungkin ya. Jadi ya kita memerlukan suatu alat yang khusus buat ngambilin kan gitu ya Pak Yudis ya gitu. Kalau tapi alat itu ya berdasarkan tadi itu sampling mengambil, kemudian kita lihat penambahan apa gitu, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan bisa. Mungkin untuk biar ada gambaran tuh mungkin kalau ada enggak ya Bu, bisa sharing tentang ini loh ya, ketentuan teknis di. Please, agak putus-putus tadi Pak. Suaranya. Ya lebih dekat. Ya Bu Wida, maaf. Itu mungkin kalau Bu Wida ada itu bisa di-sharing tuh tentang terkait ketentuan teknis dalam, kalau yang sekarang tuh apa ya, permanent element atau apa ya yang terbaru itu. Apa? Itu kan mungkin bisa menjadi permen. Maaf, ketentuan mengenai ketentuan teknis dalam apa ya istilahnya pembuatan IPAL atau pengurusan izin. Kalau sekarang kan sudah ada di PLC itu, sekarang kan sudah adanya kan pertek ya, persetujuan teknis yang gitu ya. PPP 22 Pak 2021 maksud Bapak? Ini Bu, terkait dengan perizinannya kan biasanya itu kan lebih ke arah kajian dulu kan. Ya, di PP 22 2021. Ya. Adanya di PP 22 Pak. Itu mungkin bisa di-share juga tuh supaya rekan-rekan mahasiswa tuh lebih ada gambaran terkait dengan apa sih gambarannya, karena kan kalau saya sebagai orang kimia kan awalnya memang fokusnya hanya di pengolahan gitu ya, tapi ternyata setelah terjun banyak challenge juga yang terkait dengan perizinan. Ternyata bagaimana kita bisa mengejawantahkan keilmuan kita melalui sebuah kajian teknis kan di sana juga itu mungkin kalau ada bisa ditambahkan Bu. Mungkin kalau saya bilang pengembangan teknisnya ya terkait di luar dari PP yang Bu tadi sampaikan, apakah dimungkinkan gitu ya. Jadi mungkin jadinya riset ya Mas ya.
jadi riset. Dia kan ada aturan pengolahan tuh dari PP 22 tadi Bu ya. Iya, Nah, kalau ada. kita pengembangannya menggunakan riset kajian tertentu itu bisa saja kan ya. Ya, Tapi harus Eh, dibuktikan itu Mas parameternya. Jadi maksudnya sharing mengenai aturannya gitu Pak Muklis? lebih boleh atau ketentuan teknisnya itu Bu. Biasanya kan kalau misal terkait sama limbah domestik, misalnya limbah domestik itu kan ada Permen LHN tahun 2016 itu kan. Nah, baku mutunya mungkin kalau ada bisa di sharing apa ya, semacam supaya tahu oh kita tuh ngajarnya di sini akhirnya gitu. Pak Yudas kok saya nggak jelas ya? Kalau ya memang Apa agak sih namanya putus-putus suara? Pak mau please ngomong ininya speaker apa mic-nya. Jadi mungkin tadi kalau yang saya tangkap ini ada pengembangan dari parameter aturan untuk pengolahan dari sejarah teknis ya Bu. Nah kalau misalnya kita mau kembangkan suatu metode tertentu, ya apakah bisa dilakukan gitu ya untuk menambah kajian gitu ya Pak ya. Oh, Bapaknya hilang. Kan kita biasanya Halo, bekerja terhadap aturan ya Bu ya untuk pengolahan halo, itu. Halo, ini kayaknya punya saya apa punya Nah, ibu jelas kok. Ibu apa jelas mungkin maaf dari ya? Pak mungkin. Oh, jadi mungkin lebih ke teknis pertek. Iya, Oke, teknis anyway, PP-nya mungkin Bu. gini ya. Jadi dulu itu untuk dokumen lingkungan itu kita hanya butuh apa namanya secara global aja diolah oleh IPAL misalnya seperti itu. Kemudian pembuangan LB3-nya juga dibuang ke perusahaan yang bersertifikat seperti itu. Nah, sekarang itu sesuai dengan PP yang baru, PP 22 2021, kita harus melakukan penelitian atau bukan penelitian sih, kita harus melakukan observasi yang lebih detail mengenai limbah. Jadi limbah air produksi kah, limbah air domestik kah, yang tertuang dalam kita sebutkan dengan pertek persetujuan teknis. Jadi persetujuan teknis limbah B3 bisa atau persetujuan teknis air limbah produksi atau air limbah domestik. Nah, itu memang ada di PP 22 2021. Nanti saya bisa kasih sih, tapi teman-teman juga bisa cari di internet sih PP 22 2021 itu mengenai persetujuan teknisnya, perteknya. Jadi di pertek itu kita harus menerangkan limbahnya apa aja, kita harus apa namanya seperti tadi saya bilang kita harus mengidentifikasi karakter limbahnya, kemudian sumber limbahnya, kemudian aktivitas atau kegiatan dari industri tersebut, apa aja kemikal-kemikal yang digunakan, bahan bakunya seperti apa aja. Dari semua itu kita akan merangkum menjadi suatu kegiatan dan kemudian dari literatur kita akan dapat melihat limbah yang dihasilkan sekian. Nah, dari sekiannya itu pengolahan apa yang paling baik. Tapi secara umum untuk apa namanya untuk yang industri yang bukan dari domestik biasanya kita pakai fisika, kimia, biologi tergantung daripada yang tadi saya bilang ilmu kita. Nah, itu tuh semua harus diterangkan di dalam dokumen. Kalau zaman dulu itu cukup kita mengatakan bahwa oke, limbah kami terdiri dari anu-anu kita gunakan IPAL gitu. Itu udah cukup. Nah, sekarang kita harus menerangkan IPAL-nya sendiri sesuai dengan PP 22 2021 atau Pertek, kita harus menerangkan IPA-nya sendiri itu apa sih. IPA-nya itu terdiri dari misalnya bak ekualisasi, bak apa namanya aerobik dan aerobik, misalnya atau apa itu semua harus kita satuin jadi apa namanya diceritakan. Makanya Pertek ini biasanya hanya orang-orang teknis yang biasa melakukan, jadi orang-orang yang biasa membangun atau teman-teman saya yang sipil pada kurang paham pada saat dia harus meminta dokumen Pertek ini, karena Pertek ini benar-benar detail dari bahan baku awal sampai akhirnya menjadi limbah, presentasinya tuh seperti apa, itu yang harus kita terangkan di dalam Pertek kita sesuai dengan PP 22 2021 tersebut. Jadi karakteristiknya apa sehingga karakteristiknya seperti itu, misalnya mudah menguap, mudah menyala, kayak reaktif kayak atau segala macam. Nah, itu harus kita terangkan di situ sesuai dengan pokoknya di dalam PP itu memang sangat komplit sekali ya. Saya pikir itu
mungkin harus seksi tersendiri ya, dan itu biasanya dilakukan oleh KLHK ya, karena memang aturannya dikeluarkan oleh mereka. Jadi pada intinya adalah di situ dikatakan di Pertek itu adalah benar-benar apa namanya seolah-olah benar-benar kita buka semua lah otaknya kontraktor itu di dalam si Pertek itu gitu, sampai akhirnya reason kita kenapa kita melakukan ekualisasi dengan perbandingan panjang segini, lebar segini, tinggi segini, kita harus pakai medianya segini. Jadi semua yang akan kita bangun dalam proses pengolahan air limbah itu harus kita terangkan dalam Pertek. Itu bedanya, makanya sekarang ini menjadi booming ya Pak Yudis, si Pertek ini di hampir semua industri mencari orang Pertek ini gitu, karena memang agak sulit. Dan kalau untuk tembus kepada pusat, misalnya aturannya adalah perusahaan asing itu harus ke pusat atau KLHK pusat. Nah itu di KLHK pusat itu ada kriteria-kriteria tertentu, kami penulis dokumen lingkungan ini gitu. Jadi misalnya harus S2 apa, harus S1 apa, harus S3 apa. Jadi itu jaminan mutu mereka pada saat kita akan sidang. Jadi si pengolahan ini akan kita sidangkan di depan KLHK dan akan di-challenge, kenapa Anda menggunakan anu, kenapa Anda menggunakan anu, kenapa Anda menggunakan anu. Makanya di situ menurut saya kemis ini benar-benar fungsinya tuh di situ. Jadi kita bisa menerangkan dengan ilmu kita. Iya, saya pakai ini, pakai tambahan ini karena begini. Sebagai salah satu contohnya adalah kayak misalnya pemberian Kapolri terhadap satu pengolahan yang sudah pasti kok masih amoniaknya masih tinggi aja. Nah, itu kan ada reaksi kimianya ya, si amoniak dengan si Kapolri itu. Jadi ya itu hanya bisa kita ketahui oleh orang kimia. Nah, untuk yang tadi Pak Muklis juga bertanya peraturan lain, misalnya untuk yang domestik memang tidak di situ, tapi tertuel di situ, tapi baku mutu tadi saya udah masuk di halaman berapa ya di presentasi saya mengenai baku mutu untuk yang domestik Permen LHK 6 2000 itu 2016. Ada juga yang LB3 juga ada, LB3 juga khusus kita sebut dengan rincian teknis. Nah, di mana si LB3 ini kita rinci secara teknis apa aja sih. Nah, ini pun kalau zaman dulu tuh kita cuma minta bahwa sebelum PP 22 2021 kita mengatakan bahwa oke, kita punya LB3-nya anu akan dibawa oleh perusahaan yang bersertifikat gitu. Bersertifikat itu maaf mungkin ini ya, sharing, jadi yang disebut dengan bersertifikat ini LB3 ini adalah bahan-bahan yang sangat berbahaya dan beracun. Nah, KLHK mengeluarkan satu aturan bahwa si company untuk membawa LB3 itu, kita sebut dengan transporter, itu juga harus berizin dari perhubungan dan dari KLHK. Kenapa? Karena LB3 ini berbahaya. Takutnya di tengah jalan lagi dibawa pakai truk atau pakai apa, tiba-tiba dia meledak. Jadi dia harus punya izin, perusahaan itu hanya boleh mengambil LB3, let's say misalnya oli saja, atau misalnya hanya boleh membawa LB3 ajun bekas aja, atau misalnya sludge ipal aja. Nah, jadi transporter atau perusahaan pembawa LB3 pun harus ada izin. Nah, kemudian setelah membawa, transporter akan dikirimkan kemana? Nah, si penerima itu pun juga harus spesifik mempunyai satu izin dari pengolah. Apakah dia hanya mengolah saja, atau dia hanya menimbun saja, atau dia harus apa? Nah, hal-hal yang semacam itu juga ada izinnya juga untuk yang LB3 ya. Jadi itu semua harus kita rinci di dalam rincian teknik LB3, tidak hanya mengatakan dibuang oleh perusahaan yang berizin sesuai dengan KLHK, nggak bisa gitu loh. Jadi kita punya limbah oli, nggak bisa kita buang ke limbah oli tersebut kepada perusahaan yang hanya boleh izinnya menerima limbah sludge ipal misalnya, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan KLHK. Itu diterangkan di dalam rincian teknis kita dan dihitung masanya, jadi dari ujung ke ujung itu apakah sama atau tidak gitu, untuk menghindari kebocoran di tengah-tengah dan dapat merugikan lingkungan. Itu yang agak sulit dari si PP 22 2021 ini gitu loh. Jadi sekarang itu lagi booming Pertek itu tidak cuma air ya, maaf agak menyimpang sedikit, tidak cuma air. Jadi Pertek ada air, saya menangani juga Pertek emisi udara, ada Pertek lalu lintas juga. Kemudian ada lalin yang kita bilang, kemudian ada kalau untuk yang LB3 itu rintek, itu semua peraturan baru yang dibuat oleh
teman-teman anak kimia juga banyak di KLHK membuat peraturan itu adalah untuk menghindari membuang sembarangan limbah-limbah tersebut gitu loh. Sekarang itu membuang itu harus bayar dan harus dipertanggungjawabkan karena setiap 3 bulan sekali perusahaan itu harus melaporkan dibuang ke siapa, dan itu dan KLHK pun punya sistem apa yang disebut dengan Siraja khusus untuk melaporkan. Jadi misalnya saya Wida buang kepada Pak Yudis gitu loh. Nah, apakah benar saya boleh membuang kepada Pak Yudis? Dilihat Pak izinnya Pak Yudis, dari sisi perhubungannya dilihat, dari sisi izin untuk mengolahnya juga dilihat, dan dari sisi tonasenya saya buang ke Pak Yudis 1 kilo, apakah benar Pak Yudis buang 1 kilo? Nah, itu sistemnya tersinkronisasi sekarang semua seperti itu. Itu mungkin penjabaran dari PP 22 2021, tapi nanti saya bisa kasih juga sih sharing di sini. Cuman teman-teman juga bisa ambil dari dari internet gitu. Tapi nanti saya kasih tahu misalnya untuk yang LB, jika dibutuhkan ya, untuk LB3 aturan apa aja yang dipakai, untuk udara aturan apa aja yang dipakai, untuk air aturan apa aja yang dipakai, bisa diambil dari situ. Tapi pada intinya sekarang begitu semenjak PP 22 2021, dan itu semua teriak gitu loh, dan menurut saya di situ ilmu kimia kita berkibar gitu, karena ya udah di situ kan benar-benar sampai jadi seperti jumlah molekulnya, jumlah konsentrasinya, ppm-nya bener nggak sih dengan ditambahin itu keluarnya begini. Nah, itu diterangkan di Pertek. Itu benar-benar our turn ya untuk bisa bercerita. Menurut saya semua teman-teman yang kontraktor yang jurusan teknik ya agak teriak di sini gitu. Karena mereka bisa mengeluarkan produk seperti tadi saya bilang menangkap oil dan segala, mereka bisa mengeluarkan produk itu. Tapi saat produk itu dikeluarkan, mereka harus ada izin. Saat izin itu keluarnya Pertek, dan Pertek itu adalah very detail, termasuk persamaan kimianya yang di situ yang harus kita terangkan dan di challenge kenapa dan kenapanya gitu. Ibu boleh ada slide-nya nggak ya terkait Pertek itu? Tadi mungkin mahasiswa masih bingung apa itu Pertek. Tadi istilah-istilah singkatannya gitu. Saya kebetulan nggak ada slide ya, karena kan tadi pengolahan limbah ya. Makanya saya bilang kalau misalnya khusus buat membahas Pertek, saya nanti bisa bikin ininya, nanti saya sharing ke Pak ya. Pertemuan lanjutan aja Mas Yudi. Pertek tadi apa Bu peraturannya? Persetujuan teknis ya Pak. Teknis. Jadi maksudnya tuh pengolahan air yang kita tadi itu kan dulu kita katakan diolah oleh IPAL atau diolah oleh biotek atau diolah oleh MBBR atau apalah produk gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh nggak bisa. Produk itu boleh kalau disetujui persetujuan teknisnya, Perteknya. Persetujuan teknisnya itu apa? Nah, itu tadi semuanya dari A sampai Z, apa yang dimasukin, reaksi kimia apa yang terjadi, kenapa Anda mengeluarkan ini, kenapa konten itu semua disebutkan dalam Pertek. Menambahkan dikit ya Bu Widya. Persetujuan teknis itu pada dasarnya outputnya itu mungkin kalau kurang dikoreksi ya Bu Widya. Yang pertama itu biasanya kalau di persetujuan teknis itu yang pertama boleh dibuang ke badan air Pak Yudis. Yang pertama itu hasil dari outputan dari persetujuan teknis, biasanya opsi-opsinya sudah dibuang ke badan air. Yang kedua pemanfaatan ini dalam artian itu digunakan untuk siram-siram dan lain-lain. Dan yang ketiga itu biasanya persetujuan teknisnya recycle. Kalau persetujuan teknisnya recycle, 100% recycle, maka di dalam dokumen lingkungannya, dalam hal ini mungkin AMDAL atau KLUPL, itu tidak perlu mencantumkan persetujuan teknisnya, hanya saja nanti harus mencantumkan neraca air. Itu kalau memang 100% recycle airnya. Cuman perusahaan-perusahaan itu jarang yang melakukan 100% recycle. Yang ada itu biasanya dua kemungkinan, itu dibuang ke badan air tadi yang sesuai dengan baku mutu, atau yang kedua itu melakukan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini pun juga harus tetap dikontrol melalui analisa lab terakreditasi, baik itu bulanan atau per 3 bulanan, itu tergantung dari dokumen lingkungan yang tertera seperti itu. Gitu nggih Bu Wida, kurang lebih nggih. Ya. Ini mungkin bisa mewawasan juga buat mahasiswa dari Oke.
ini mungkin Pak Yudis sebagai gambaran ya bentuk praktek seperti apa ya, saya coba mohon izin ini karena memang yang ngasih proyeknya juga anak kimia juga, jadi saya berani mengeluarkan ini. Kita coba lihat ya Pak, biar ada gambaran. Ini Pak agak menyimpang nih dari pengolahan yang tadi nih, gara-gara Pak Muklis sama Pak Yudis. Ini Pak nggak apa-apa lah, untuk supaya teman-teman lebih tahu bahwa, Asik. oh ini loh gitu, oh keren banget sih gue gitu sebagai chemical gitu ya. Iya. Ini tapi tolong jangan Siapa tahu pura-pura nggak saya lihat, diajak pura-pura collab nggak lihat. sama Bu Ida. Ini saya coba tolong pura-pura nggak ngelihat perusahaannya ya. Wait a moment, aku coba. Ntar gua ini lagi disu lagi mau orang metik. Saya mau share punya saya, nanti ternganu klausul saya nanti. Ya Pak, benar. Ya silain aja Pak. Bentar Saya ya. ada sebenarnya Bu Ida, cuman klausul di MOU saya menyebutkan itu masalahnya, jadi saya nggak berani ini. Kalau enggak langsung ininya. Jadi wait, nggak bisa kalau alurnya. Sebentar ya. Tapi mahasiswa itu pasti bertanya, kalau saya mau ngambil baku mutu itu baiknya ambil dari mana ya? Kenapa Pak? Sorry. Gimana Pak Yudi, suaranya agak putus-putus ya kayaknya. Males Pak Muklis. Gimana Pak Yudis? Mahasiswa itu kalau ngambil baku mutu asal-asal Bu. Nggak boleh atuh. Jadi baku bagusnya kalau mengambil baku mutu itu apakah ya maksudnya kadang ngambil dari permen tapi permennya nggak update tahun 99 gitu ya. Oh itu mah nanti Wah, gampang saya ya kasih itu deh. yang repot. Pak. Ya artinya bagusnya mungkin memberikan Kasih saran juga, itu aja Bu Ida, ada enggak itu apa namanya permen LH tahun 2016 itu yang tentang limbah domestik atau apa? Ya. Ini dokumen AMDAL Bu Wida. Udah nggak usah dibaca, nggak usah dibaca. Oh, ini ya. Cair Oh, ini RPL ya. Bio Farma itu nggak AMDAL atau Bu Wida? Nah, kayak ini ya misalnya, sorry. Ini adalah materialnya, chemical-chemicalnya. Ini mah bagian konstruksi, wait. Ini nih, chemical-chemicalnya. Ini adalah bahan-bahan bakunya yang dia pakai, misalnya. Nah, kemudian bahan penolongnya apa aja yang dia pakai. Nah, ini yang akan tadi, kalau tidak salah raca air tadi Pak Muklis. Nah, ini raca air ini. Ini khas huruf karena kita sedang bicara air ya. Jadi ini kebetulan ini dari Cikarang, dari kawasan. Jadi air kita terima dari kawasan, kemudian pakai ini. Nah, ini tuh dia untuk apa namanya, untuk kegiatannya, klien ini tidak menggunakan air untuk kegiatannya. Jadi kalau di sini perteknya akan menjadi pertek air limbah domestik. Nah, ini dari mulai sekian, keluar sekian. Nah, ini tuh kita lihat misalnya pekerja, oke, pekerja pakainya berapa gitu. Teman-teman kok ini konstruksi sebentar. Tahap operasi, misalnya ini tahap operasi, kamar mandi, kemudian mengepes, siram tanaman, dan ini harus dihitung sama dia, sama kita, sorry, pemakaian air dan berapa limbah yang akan keluar. Kemudian kita lihat ini adalah raca airnya yang tadi Pak Muklis bicara, ini adalah raca airnya. Nah, ini harus balance kiri dan kanan. Kiri dan kanannya harus dari mulai pengambilan sampai 30,49 harus sama. 30,49 itu keluarnya berapa, kemudian yang jadi ini berapa, dan lain sebagainya. Ini tuh semuanya perhitungan anak-anak kimia ya. Jadi misalnya di wastafel ke septic tank ya. Kemudian berapa sih fase padatnya? Jadi sekian. Nah, ini kita bilang bahwa tadi Pak Yudis tanya mengenai grease trap ya Pak ya, ini adalah untuk pengurusan. Nah, kita katakan pengurusannya segini per bulan, berarti kita harus menguras berapa lama gitu loh. Terus ini ada penambahan kaporit dan lain sebagainya, semua chemical kimia. Ini harus kita terangkan semua di dalam ini kita di dalam dokumen kita. Terus ini tuh sekarang itu dokumen kayak gitu tuh semacam AMDAL jadinya, walaupun cuma dokumen yang lebih kecil tapi intinya hampir sama dengan AMDAL. Ini adalah hasil laboratorium. Nah, dari hasil laboratorium ini pun kita harus
melihat apakah benar parameter-parameter ini bisa bereaksi dengan sistem yang kita maksud gitu loh, yang kita buat. Ya, Seperti itu. buat para mahasiswa tadi itu diperlihatkan neraca air ya. Iya, neraca air tadi Itu neraca air sebentar. ada kuliahnya di teknik kimia sebenarnya. Iya, jadi kita tuh betul. Konsepnya jadi sebenarnya stoikiometri. betul banget Ya, itu betul. maksud Pak. Itu Cocok. Pak. Jadi Jadi itu Cocok. Pak, kita harus berbangga dengan kimia kita Pak. Semua orang depend on us. Iya. Not depend on Makanya them. kalau Tapi kalau di lapangan itu bagaimana kita menghubungkan ilmu kita di kelas sama dengan ini konsepnya sebenarnya stoikiometri gitu loh. Nah, Gitu. ini ya Pak, kayak misalnya ini nih, ini saya gabungkan dengan ilmu IPS saya nih untuk menentukan besaran dampaknya, misalnya pakai, nah besaran dampak ini juga kita satu-satu, COD-nya berapa, TSS-nya berapa, ini berdasarkan ilmu IPS nih, untuk menentukan sekian akan disebut sedang dan lain sebagainya. Jadi gabung-gabung, sebenarnya saya mau ngasih tahu ada kan neraca air tadi kita ya sudah saya boleh dikasih katakan. tahu fungsinya apa gitu biar mahasiswa tahu fungsinya apa sih ini. Jadi neraca air itu untuk melihat dari air yang kita pakai 30,49 kubik per bulan ini dipakai di mana aja. Di mana ajanya pun kita harus cerita benarkah toilet itu menggunakan 18,5, yaitu dihitung dari SNI yang tadi misalnya seperti itu. Kemudian benarkah kebersihan ruangan ini 2,14. Nah, ini pun kita harus ada dasar hukumnya, harus ada dasarnya, referensinya, literaturnya dari mana. Kemudian taman juga harus ada besarannya seperti itu dari mana. Nah, ini semua berdasarkan teori dan hasilnya seperti ini. Misalnya 30,49 ini akan tidak yang di luar lingkaran ini adalah 30,49 adalah 0,006 jadi disedot tinja, 5,85 adalah masuk ke tanah, kemudian 0,0002 ini adalah curah. Jadi ini hasilnya harus sama dengan ini ditambah dengan yang keluar, ditambah dengan yang keluar, ditambah dengan keluar. Itu Ya, betul. untuk Ya, kurang lebih gitu. untuk meyakinkan KLHK bahwa kita tidak mencemari gitu loh. Seperti itu. Nah, ini juga sama dengan neraca massa. Sekarang ini yang lagi tren juga neraca massa sama seperti ini, di mana neraca massa ini harus kita sebutkan chemical atau kalau ini kita bilang kuantitasnya kan ya, kilowatt tonasenya. Kalau ini adalah kualitasnya kita harus sebutin benar nggak sih pengolahannya seperti ini, benar nggak sih? Nah, ini semua ini yang menjadi industri saya pengelolaan air limbah itu tadi. Ini dalam bentuk sistem. Nah, pertek ini kita harus terangkan neraca massanya apakah sudah balance, neraca airnya apakah sudah balance, benar nggak sih bahwa 18,5 ini dikeluarkan oleh toilet, dari mana asalnya? Oh, dari jumlah manusia sekian, kata siapa, lala segala macam. Dan demikian pun dengan tangki septik tadi itu kan ada pengolahan aerob dan anaerob. Tangki septik ini adalah yang anaerobnya kita pilih. Setelah itu kita harus melakukan apa, dan ini pun dimensinya disesuaikan dengan limbah yang ada dan disesuaikan dengan literatur yang ada. Jadi kalau zaman dulu itu jauh lebih gampang karena tidak ada ini Pak. Zaman dulu tidak ada ini, cukup mengatakan air limbahnya 30,49, kita buat deh orang sipil atau orang teknik lingkungan, ya udah kita buat deh pengolahan airnya kapasitas sekian gitu. Iya. Kita beres. Dulu enggak ada, Bu. Dulu terbitnya ya izin aja dulu. Ya, sekarang dulu kan jadi udah beres aja, jadi di dalamnya mau ditambahin serigala kayak ditambahin gorila, iya terserah kalau dulu. Nah, kalau sekarang betul. Kalau sekarang ini tuh yang lumayan diperdebatkan, dan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang ini adalah orang yang menjadi auditor kita ini bukan orang kimia. Itu challenge. Nah, betul. Gitu. Jadi itu yang kita agak pusing kan menerangkannya gitu loh. Kayak misalnya kemarin ini adalah reaksi inti gitu loh. Udah otomatis kan keluarin neutron sama gamma gitu. Kenapa? Dari mana gamanya? Dari mana neutronnya? Kenapa bisa keluar seperti itu gitu kan? Nah, itu yang reaksi inti kan, reaksi inti apa ya?
inti apa yang dimaksud gitu kan. Kata orang-orang kimia kan udah langsung, oh ini dong reaksi udah pasti begini kan kita. Kata siapa? Nah itu tetap kita harus menerangkan, oh literaturnya carilah kita buku yang mengeluarkan reaksi itu ya, which is buku itu adalah buku kuliah kita. Nah kayak gitu lah yang membuat saya bangga dengan kimia saya sekarang ya setelah ada Pertek. Saya nggak tahu Pertek ini akan berlaku sampai kapan. Ya, kalau saya bisa tambahkan buat mahasiswa, fundamental yang Anda belajar kimia dasar dan lain-lain itu akan banyak dipakai dan hanya Anda yang lebih paham dibandingkan mungkin orang yang teknik itu ya. Terkait ini, apalagi neraca air neraca massa itu biasanya digunakan untuk kebutuhan wastewater treatment ya, salah satunya. Jadi Anda sebagai mahasiswa ya itu selalu kalau di sidang tuh jangan lupakan fundamental karena itu yang banyak akan dipakai. Ya. Dulu beberapa tahun yang lalu sempat kita yang maaf ya, ini saya sendiri buat saya apa sih gitu ya Bu ya? Enggak, jadi saya sempat jurusan mana lo? Oh MIPA. Bahasa oh MIPA. Nah begitu kemarin pesan saya juga sih gini Bu ya, jangan orang tuh kadang terjebak ya, tidak bangga dengan kimianya malah larinya tuh ke non kimia, misalnya lari ke marketing ya, bukan berarti marketing dan yang sosial itu buruk, cuman kita harus tetap bangga dengan kimianya itu loh. Jangan gitu dong Pak, gua kan IPS juga, aduh Bapak nih. Ya kan saya bilang bukan berarti tidak bagus, cuman secara esensi itu kan orang kimia ya harus bangga dengan kimianya. Gitu. Cuman gini ya teman-teman, mungkin ya betul. Cuman yang saya ingin sharing satu hal adalah kimia ini orangnya kan teknis ya. Teknis itu detail sekali ya. Kita kan bisa lihat kita di laboratorium satu persatu chemical kita tambahkan, kita lihat, kita tambahkan, kita lihat gitu kan ya. Apakah benar, apakah kan kayak gitu kan, kesabaran tingkat dewa kalau saya bilang kan ya. Nah, itu ternyata bisa dipakai untuk ilmu IPS loh. Sempat satu zaman di mana selama 2 tahun Jepang saya itu mau mengambil kimia ITB untuk menjadi banker. Karena di mata dia cara saya meneliti suatu masalah detail, trial and error-nya itu saya implementasikan di dunia IPS, itu berhasil. Jadi buat mereka tutup mata tutup telinga, mereka bilang ambil sama anak kimia untuk bisa jadi banker. Dan gak ada yang tertarik. Karena ya mungkin anak teman-teman kimia mikir, ngapain sih gue mesti jadi banker gitu. Jadi nggak ada yang tertarik tuh. Kita sempat buka, justru yang masuk anak-anak teknik lingkungan, teknik industri yang masuk ke bank saya pada saat itu gitu loh. Anak-anak kimia pada nggak tertarik memang gitu loh. Jadi seperti tadi Pak Muklis bilang, bangga dengan kita dan kita bisa kerja di semua tempat. Kita bisa kerja di semua tempat karena basic otak kita lah. Misalnya bukan basic pola pikir kita lah gitu. Basic knowledge kita itu memang di sana gitu loh. Runtutan runtutan pola pikir, pola ini kan memang didesain dari awal. Kalau orang kimia kan runtut ya Bu ya. Tadi kesabaran tingkat dewa melalui praktikum, gitu kan, dan laporan yang ya betul. Tuh, nah misalnya kayak kita dapat limbah nih, bisa nggak lu bikin gitu loh. Anak TL nanya, lu bisa bikin nggak? Anak TK nanya, lu bisa bikin nggak? Oke, nah yang kita lakukan apa? Kita minta kan, kita do sampling. Kita minta sampelnya dia. Terus kita utak-utak dari laboratorium sampai ketemu. Itu kan kesabarannya tingkat dewa. Terus mereka nanya, kapan selesainya? Kapan selesainya? Ya belum tentu bisa selesai, karena kan kita nggak tahu tuh mana sih si chemical yang cocok buat ini. Nah, kayak gitu pada akhirnya itu yang lama. Alhamdulillahnya ilmu gue pakai gitu. Kadang-kadang aku suka mikir sama teman-teman, karena kan saya banyaknya sama non kimia ya Pak, pekerjaan saya. Jadi kadang-kadang udah kayak gitu gue bilang, lu kan butuh gua kan, lu butuh MIPA gitu, lu butuh gua kan, secara semuanya dasar dari gua. Lu nggak akan bisa bikin tanaman kalau tanahnya nggak ada, lu nggak akan bisa bikin rumah kalau landnya nggak ada gitu. Jadi aku suka iya gitu. Sekarang loh, jadi thanks to PP22 2021. Kalau zaman dulu mah udah habis sama. Nah sekarang tapi gimana kalau tentangnya salah? PP22 2021 itu langsung banyak peluang untuk orang-orang kimia Bu.
Iya, itu kan karena dengan karena ilmu IPS saya, marketing saya, Pak, comor saya banyak. Jadi saya ngemeng tuh. Itu semua bisa dilakukan sama orang basic loh. Itu semua dilakukan oleh MIPA loh, kimia loh, gue bilang gitu. Dari mana lu tahu ini? Dari mana lu tahu ini kalau gini? Ya tapi kenapa begini? Ya itu kenapa? Itu kan ada reaksi kimia. Gini-gini. Walaupun saya sendiri sudah agak-agak lupa secara 25 tahun saya berkarir di perbankan, saya lupa dengan itu gitu oh, sebenarnya gitu. Jadi ya, berarti saya masih terhitung muda ya Bu. ya, jadi saya Saya baru 8 tahunan di aspek-aspek kayak gitu. iya, kalau saya dari tahun sekian sih Pak, up and down gitu. Jadi Ya, poinnya adalah memang sama seperti di laboratorium sih, teman-teman kesabaran di laboratorium itu minus 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 yang tidak kan di laboratorium kita banyak yang mengganggu kan ya bapak-bapak teman-teman ya. Nah minus yang kayak gituannya kita tabah di laboratorium menunggu gitu loh. Apa namanya bulak-balik dulu waktu saya penelitian juga kan bulak-balik aduh ini tuh kenapa sih kok harusnya teorinya bening nah itu bening nah gitu kan jadi kan lebih ke apa namanya urusan ke atas juga kita jadi lebih beriman lah karena kita berdoa terus gitu gimana ini teh si limbah tuh kok nggak bisa kan kita berdoa jadi kita tuh meningkatkan keimanan kita sama Tuhan juga kan kalau kayak gitu caranya gitu pokoknya asik. positif aja lah Pak. Baik, Ya, Bapak Ibu. petnya Bu Wida ini positif banget kayak. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga, cuman saya ingin ada tambahkan Maaf. lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi nggak dari mahasiswa ini, satu lagi jika ada. Bisa email ke saya Pak kalau memang ada hal-hal lain. Oh iya, emailnya Share. kemana Bu? Oh iya, kemana ya Nanti gue? di. Kalau mau kolaps bisa Bu Wida. Ya Ya. ini jadi kita juga mempertemukan orang yang belum kenal jadinya ya, saling kenal ya, Pak Mukhlis dan Bu Wida. Siapa tahu saya bisa kolaps sama Bu Wida. Aku email nih masuk. Aku email ke situ. Boleh Pak ya, Pak Mukhlis boleh aja. Tapi Oh, buka iya, dulu tuh Pak, warna rambutnya keren banget tuh. Kalau tadi pertanyaan, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Tidak ada. Kalau enggak, saya satu pertanyaan lagi tadi yang belum dijawab. Itu bagaimana mahasiswa bisa mengambil baku mutu yang baik ya, yang sama mungkin dipakai juga di industri. Kadang kan mahasiswa ngambil tahunnya berbeda, airnya juga air Ada Pak. air Nanti keran kan saya satu sharing air Pak. permukaan ya harusnya kalau sungai kan ya. Ya, Misalnya. nanti saya sharing aja ke Bapak. Bisa Oh, atau ya. Terus biasanya gini juga Pak Yudis terkait dengan baku mutu aturan itu ya biasanya aturan daerah dengan aturan pusat itu biasanya lebih memiliki keketatan terhadap baku mutu biasanya di daerah itu lebih memiliki ketatan gitu ya Bu Wida ya biasanya ya Bu ya. Justru kalau misalnya ini kayak misalnya saya menangani Lipo Cikarang ya Pak Yudis ya Pak Mokris ya. Nah itu baku mutu Lipo Cikarang lebih longgar daripada baku mutu KLH. Oh lebih longgar ya? Enggak kan gini maksudnya. Dia punya aturan komunal. Jadi dia punya pengolahan. Bukan yang Lipo Cikarang ya misalnya gini. Perdanya biasanya kan gini yang saya sering temui Jawa di Barat, beberapa. kan, gitu ya. Nah, biasanya tuh dari PP 221 tahun 2021 itu misalnya mensyaratkan BOD-nya, COD anggaplah 30, BOD-nya, COD-nya 100. Di Perda Jateng itu disyaratkannya jauh lebih ketat. BOD-nya 20, terus COD-nya hanya boleh 50. Itu beberapa sektor industrial tuh ada yang seperti itu. Karena biasanya memang baku mutu air limbah ya kan ada tuh dulu kalau waktu dulu kan ada sektor-sektor misal industri tembakau dengan industri elektronik kan berbeda tuh baku mutunya biasanya kan itu yang mungkin kejelian ngulik kalau biasanya di jurnal nah itu mungkin kejelian mengulik aturan-aturan terkait lingkungan hidup itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa Pak Yudis itu. Ya. Nah ini Pak Yudis perlu untuk baku mutu apa air gitu atau udah apa? Air permukaan Bu, terutama nanti kita akan kuliah lapangan ke suatu daerah. Kalau saran dari praktisi sebenarnya bagusnya apakah mengambil dari baku mutu pusat gitu ya, atau tadi yang disampaikan Pak Mukhlis di daerah. Jadi misalnya KLHK Indramayu, KLHK Cirebon gitu ya. Iya itu beda. Itu Jawa Barat itu.
Wagub Ya, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ya. biasanya Jadi gitu. Perda Jabar itu biasanya gitu. Nah, cuman gini diambil kalau dari saya sih diambil yang paling ketat aja Pak Yudis. Kalau memang dari Perda Jabarnya lebih memberikan kelonggaran dengan mungkin dengan alasan ini ya politis juga, misalnya dia mau mau apa investor lebih masuk ke Jawa Barat, itu biasanya ada alasan-alasan politis ya selain alasan lingkungan hidup ya. Kalau dari saya pribadi biasanya mensarankan ke perusahaan itu lebih ke ya udah dipakai syarat yang lebih ketat aja. Karena apa? Kalau kita pakai syarat yang lebih ketat, harapannya itu yang longgar aja pasti aman 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 kayak gitu aja. Biasanya gitu. Itu ya Bu ya, Wida ya. Maksudnya Iya. aman tuh ya, maksudnya kita yang ketat aja bisa kok lebih lebih ini kok, Ya. apalagi yang selonggar yang gitu. Iya betul. Itu sih, tapi ya nanti kita coba sharing ya Pak. Pak mungkin juga mungkin bisa. Jadi kita bisa Boleh, sharing boleh. untuk badan permukaan. Kalau domestik sih saya pakai KLHK 68 2016. Tapi yang kalau untuk terbaru yang ya, di selalu yang terbaru kita. Tapi kalau untuk yang di Jawa Barat betul tadi ada apa namanya yang Jabar itu. Atau kalau enggak ada juga kalau di kawasan ya kawasan gitu. Tapi ya paling umum ya yang KLHK sih. Yang KLHK betul. Baik. Jadi saya sampaikan juga ke mahasiswa nanti kalau sudah Anda menganalisis kualitas air lautnya bisa dibandingkan dengan baku mutu yang terbaru atau yang ketat ya, atau yang ketat, atau juga langsung ke yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup daerahnya ataupun di Iya. pusat. Jadi kita compare aja, kita punya BM 2, baku mutu yang KLHK sama yang daerah. Nah, itu saya biasa pakai seperti itu sih, Pak. Ya. Kamu mau ke air laut, Pak? Mau ke laut, Pak? Diskusinya ternyata panjang. Sangat Tapi hidup ini mahasiswanya jadi kok diam aja ini teh, mahasiswanya. mahasiswanya malu-malu, takutnya juga omongannya terlalu berat dan neraca air tuh neraca mata. Itu Iya, sebenarnya nggak kok apa-apa. neraca air neraca Saya udah mata. kasih itu loh. Saya udah kasih apa namanya email loh kalau misalnya mau diskusi. Ya. Silakan nanti bisa menghubungi. Saya boleh email juga. Boleh enggak, Bu? Boleh. Pak Mukhlis ini alumni ya? Kimia 2011 ini. Please. Ya, 2011. Iya. Jadi Udah banget. Ya, ada mudah. kalau lihat Sekarang tergabung di saya double agent sebenarnya. jadi mahasiswa kalau Saya double ngelihat agent Pak Yudis. ya, Satu. ya kita semua ini alumni kimia Pak, Bapak, Ibu semua. Jadi melihat mahasiswa sebagai calon alumni bahwa kalau kita mengadakan kuliah tamu webinar tuh cair banget gitu ya antara alumni walaupun beda angkatan tapi bidangnya sama gitu ya. Jadi Iya, senang ya. apa artinya untuk kalian nanti juga kalau nanti ya jadi narasumber ya seperti ini sudah biasa bagi alumni kimia yang bidangnya sama, apalagi bisa jadi collab tertentu. Makanya kegiatan kuliah tamu ini tidak hanya untuk webinar ya, khususnya online konsepnya itu bisa yang lainnya bisa ikut kan, nggak harus datang ke kampus baru itu ya. Iya benar. Jadi nggak usah pakai baju bagus-bagus. Bukan itu juga Bu. Jadi kalau misalnya orang lingkungan ini, Pak Mukhlis di mana sekarang? Semarang. Cuman domisili di Purwodadi. Nah, jadi artinya gitu. bisa juga mempertemukan alumni dari berbagai daerah yang konsennya sama. Itu juga ini yang kita bisa dapat juga, selain mahasiswa juga dapat wawasan terkait pengolahan limbah air secara umum tadi. Baik, terima kasih banyak. Ini kita jadinya narasumbernya jadi 2. Ya, terima kasih untuk Pak juga tadi tambahan-tambahannya. Jadi kita juga banyak insight di daerah Semarang itu seperti apa. Dan kemudian untuk Bu Ida, terima kasih banyak. Semoga nanti bisa di seperti yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Zul, kenapa Bu Ida juga jadi narasumber kami,
karena Bu Ida juga akan membuat suatu pengolahan limbah di gedung baru kami ya Pak Bu ya, Prodi Kimia ya. Jadi insya Allah juga bisa memberikan insight juga untuk mahasiswa terkait pengolahan limbah. Sebenarnya pengolahan limbah juga diajarkan juga di main lab, manajemen lab Bu. Oh Ada. gitu. Heeh. Iya. Banyak sih. Tapi Pokoknya be pengolahan limbah, proud to be a chemist aja lah. Saya cuma ngasih tahu itu aja. tapi memang kimia itu sangat dibutuhkan untuk pengolahan limbah, apalagi waktu treatment Ya. itu teknik kimia malah lebih Tuh, dalam Bu, juga. Bu Wida kayaknya expert di pengolahan limbah juga tuh. Tadi saya lihat di apa ya, CV-nya di awal-awal kan ada sertifikasi PLB 3, penanggung jawab manajer gitu kan tadi kalau tidak salah. Iya, Pak. Saya tuh sangat menyukai sertifikasi, Pak. Saya sangat menyukai surat. Iya, saya tuh sebenarnya juga banyak Bu, cuman ini ameh tampilnya ke siapa gitu. Bapak di Semarang Bu ya? Wida, Bapak di sana loh, Pak. Saya oh mampir Bu. Saya dapat di Sidoarjo sama di Pandaan, Pak. Iya. Oh maaf. Bu Wida ini lead auditor ISO juga bukan? ISO nggak? Terlalu Bapak, banyak. Oh enggak. mungkin bisa di ini ya nanti mungkin dilanjut. Beri aja. Enggak, soalnya saya ke ISO juga soalnya Bu, ke ISO 14001 sama 45001 saya. Oh, Ya. saya ISO-nya mainnya di ISO IPS Pak 31.000. Saya masih Oh, ISO siap. Kalau ISO Siap. Ya. Baik, jadi dengan antar alumni ini kita juga bisa ada sharing ya dari kolaborasi Pak Muklis, antar Ida. alumni. Ya. Jadi ya beginilah kalau kalian nanti mengundang pembicara dan memang alumni kita bisa sharing dan memang keilmuannya bisa di sharing buat kalian. Dan tadi ya sertifikasi itu sangat penting ternyata di Indonesia. Jadi memang mahasiswa itu masih awam terkait pelatihan ISO Bu. Jadi kayak audit lingkungan, AMDAL segala macam, padahal itu sangat penting. Walaupun di kuliah itu hanya kulitnya saja diberikan, tapi kalau untuk sertifikasi, alhamdulillah Ikatan Alumni Kimia ITB itu sekarang sudah konsisten membuat pelatihan untuk ISO, tapi ISO Lab ya, yang masih standar 17025, validasi dan uncertainty. Ya. Dan kita juga akan mengadakan IMS, itu juga bisa digunakan nanti untuk mahasiswa. Tidaknya mereka hanya untuk awareness saja. Jadi bukan yang BNSP ya. Kalau BNSP cukup mahal. Jadi yang mengetahui setidaknya apa sih dibutuhkan dalam ISO ini. Ya, ternyata banyak ya Bu ya. Malah Pak Muklis juga sharing terkait sama Bu Ida, mau pelatihan ini sudah atau belum gitu ya. Segala macam. Yeah. Baik, ini ada sertifikat dari kami, Bu Wida sebagai narasumber. Terima kasih banyak. Terima kasih. Di sini ada Pak Zul. Ada Pak Zulfikar tidak hadir. Tidak hadir ya. Pak Zul. Ada ya. Ada ini Pak Zul. Halo Pak Zul. Mungkin lagi di jalan. Oh iya. Pak Zul bisa memberikan dua kata Pak Zul kalau misalnya ini Pak Zul sebagai koordinator dan juga ketua KK koordinator mata kuliah ini dan ketua KK Kimia Analitik mengucapkan juga terima kasih atas sharingnya dan juga para peserta yang sudah hadir di sini dan peserta kuliah juga yang sudah ada ikut menyimak walaupun ya di sini mahasiswanya kebanyakan tingkat 3 ya kalau yang sekarang mengambil. Oh, aduh masih unyu-unyu dong ya. Jadi mau tugas akhir mereka. Jadi kuliah-kuliah advance-nya sekarang sudah sudah didapatkan. Baik, terima kasih juga kepada Prodi Kimia dan FIPA ITB yang menyelenggarakan kegiatan ini. Dan mungkin ditutup dengan foto bersama. Mohon bisa membuka kameranya ini kan tadi pada menutup nih. Raffi ada? Wait, Pak, ada Pak.
Silakan kasih waktu untuk membuka open kameranya. Ini kenapa dilakukan online? Karena tanggal 5 itu kan sudah pada mudik tuh Bu biasanya. Jadi Hati kita banjir lakukan loh ya. Selamat mudik. Hati-hati di jalan yang mudik. Pak Muklis juga lagi mudik Saya tidak ini. mudik soalnya. Ya, jadi daripada diliburkan, mending sharing seperti ini sangat membantu. Silakan membuka open kameranya. Raffi nanti memberikan Baik, apa? untuk teman-teman mahasiswa sama Bapak Ibu yang belum buka kamera, boleh persilakan untuk di on cam dulu ya. Ada berapa slide? Ada 3 Pak, tiga slide. Insya Allah masuk di web Kimia ITB. Masuk web Kimia ITB kan tampil. Ini yang Harus kelihatan cantik dong. kalau di rumah ya sambil di rumah itu ya antara tidur atau lagi ngomong. Baik, sudah silakan. Di grup chat juga ada, di chat juga ada form yang adik-adik dan peserta juga bisa isi ya bagi absensi dan juga untuk sertifikat mungkin untuk peserta yang sudah hadir. Silakan. Oke, baik, paling nunggu 1 menit lagi deh. Oh, iya. Nunggu, kalau siapa tahu masih ada yang mau on cam. Ya, dan juga akan ada kuliah tamu berikutnya ya, insya Allah di bulan Mei, tapi dari Universitas Khairun Maluku ya, yang memang berkecimpung terkait air juga, oceanografi gitu ya, di perairan Maluku ya, nanti mungkin kita akan umumkan. Sudah belum Raffi? Belum ya? Posenya udah kaku nih. Iya nih, udah garing atau ya? Udah yang ada aja. Oh iya, siap tuh Pak. Udah 10.40 berarti paling kita mulai saja ya kalau gitu foto bersamanya. Oke, baik, kalau gitu mulai ke slide pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik. Oke, baik, udah semuanya. Ya, terima kasih Mbak Raffi. Ya, terima kasih Bu Wida dan Mbak. Fotonya, terima kasih semuanya. Semoga silakan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Semua. Oke, ya terima kasih. Mangga silakan yang mengisi form absensinya terlebih dahulu sebelum live, dan untuk peserta mata kuliah kita mungkin pertemuan sedikit sebentar ya untuk kegiatan pull-up-nya mungkin 5 menit. Saya ingin memberikan timeline saja. Terima kasih Pak Muklis. Nanti Thank you. Jadi aku aja ya. Yang ke Semarang hampir boleh. Kan ya Pak Yudis ya? Iya, udah Bu, udah. Oke, aku live ya, izin live semua ya teman-teman. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, untuk yang peserta kuliah sudah kelihatan slide saya ya? Sudah Pak. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk kuliah lapangan nanti tolong koordinasikan dengan panitia, kan sudah ada ya. Mungkin panitia sudah kumpul nggak sama peserta?
sama yang lain pokoknya. Nah, kalian udah ngumpul bareng nggak? Belum. Apa dari panitia paling kami ya ngumpul bareng offline tapi ya udah banyak ini Pak, udah banyak progress report. Jadi gini, saya harap kalian bisa nanti mungkin habis Lebaran kalau mau atau mau Zoom juga lebih baik Zoom sih kalau menurut saya untuk memberitahukan hasil survei kan belum kan ke audiens, cuma panitia yang tahu. Jadi tolong nanti buat suatu pertemuan untuk peserta dan jadi biar nggak informasinya itu sedikit-sedikit gitu. Tiba-tiba ditagih duit segini segala macam. Jadi ini loh hasil surveinya, ini fotonya, ini nanti kita di sini. Kalian ada foto nggak kemarin? Saya juga lupa foto kemarin. Ya, jadi kebutuhannya apa segala macam. Jadi habis di audiensi, dan ini saya minta modul sudah bisa difikirkan di minggu ini. Ya. Nah nanti kasih ke siapa? Bu Wisnu ya, asisten. Nanti saya akan sebar ke asisten-asistennya. Ya udah adain pertemuan, hasilnya kayak gimana. Jadi jangan ujuk-ujuk sekian, kamu nanti bayarnya sekian gitu. Ya bayar sekian itu apa saja, itu kan pasti juga saya sebagai yang tidak survei juga pengen tahu sebenarnya. Jadi coba dikumpulkan seperti itu. Nah kalau misalnya mau undang saya juga nggak masalah terkait itu ya. Kalau enggak juga nggak masalah. Yang penting bisa teraudiensikan ke yang tidak survei apa yang dilakukan waktu kemarin. Itu satu. Ya, yang kedua kita akan lakukan di Pantai Karangtong. Kemudian modul tadi ya, tolong difokuskan karena selama 2 minggu ini kita akan fokus untuk apa namanya memfikskan modul. Nah selain itu adalah memfikskan hotel dan dana sudah ada untuk cek Anjar dulu lah. Ya yang nanti takutnya harga yang nilainya fluktuatif. Kalau konsumsi kan udah jelas dananya. Ya. Kalau kamu mau nambah bisa. Nah, dananya itu juga harus diaudiensikan konsumsinya kemarin itu ada ini, ada ini. Siapa yang mau ayam, makan ikan, siapa yang mau nasi ayam seperti itu. Itu diomongkan, ya. Mau Zoom nggak masalah. Nggak harus tunggu offline nanti tanggal 19 baru kuliah lagi gitu. Silahkan. Kemudian yang kedua apa ya? Yang fluktuatif harganya tadi hotel sama transport. Bus itu kan kalau dijelaskan isinya apa, jadi kita bisa tahu target per orang itu berapa, ya. Kemudian yang ke cek alat bahan. Jadi saya harap alat bahan itu sudah mulai dipesan tanggal 19 atau tanggal 22 ya Senin. Jadi seminggu sebelumnya maksimal sudah bisa dipesan terutama bahan. Kalau alat ya ya sabarkan saja tapi bahan itu kan harus dibuat sama analis. Nanti kalian yang buat untuk atau disediakan sama analis. Nanti kalian yang buat dari perahu, dari mentahnya. Ada yang mau tanya dulu? Nah, ada. Ini, tanggal 3 Mei itu kebetulan ada halal bihalal prodi kimia. Jadi kemungkinan tendik dan dosen akan ada kegiatan. Tapi kecuali kalau yang kuliah. Tapi yang tendik ini kan lagi kalian kan lagi pembakuan segala macam. Ya, pasti tendik juga kan harus ada siap ya sedia. Tapi bagusnya tendik tidak diikutkan. Bagusnya ya kalian sama asisten aja sudah meng-packing. Jadi artinya pemesanan bahan dan alat itu sudah tidak ada tambahan-tambahan lagi tanggal 3 baiknya. Karena ada acara di pagi hari. Nah, saya kasih pilih waktu kalau mau tidak mau paginya itu takutnya butuh bahan lagi, butuh alat lagi, segala macam. Nah, gimana kalau dilakukan di tanggal 2 Mei siang untuk pembakuan gitu ya. Dan 3 Mei itu tambahan aja kalau ada yang kurang-kurang. Jadi sebelum tanggal 3 pagi. Tapi tanggal 3 pagi kita akan ada pertemuan di kelas untuk persiapan terkait laporan dan vegetasi dan sanitasi untuk modul OSKIM ya, oceanografi lingkungan. Nah, jadi nanti diskusikan saja apa mau 3 Mei
sama kayak kemarin, ya udah. Tapi analis trending nggak ada. Jadi kalian memang ya sudah tinggal siapkan saja, pembakuan siapkan, kurvanya siapkan, kurva standar siapkan, packingan siapkan. Tapi kalau ada alat bahan yang dibutuhkan itu kayaknya agak sulit, kemungkinan bisanya siap di Jumatan. Ya, jadi lebih cepat lebih baik ya pembakuan bisa dilakukan di hari Kamis kalau memang mau dilakukan pembakuan di Kamis dan siangnya Jumat siangnya sudah tinggal yang kecil-kecil lah yang kurang itu. Dan nanti dibagi, ada yang melakukan pembakuan, ada yang melakukan pengepakan, ada yang melakukan di kelas terkait laporan dan arahan asisten oceanografi lingkungan. Ini nanti secara di tanggal 3 di kelas itu akan ada pemaparan dari asisten oceanografi. Jadi kalian bagi tugas yang di kelompok ya. Dan juga laporan untuk nanti untuk laporan praktikumnya nanti bagaimana dan AS-nya bagaimana. Pokoknya briefingnya ada secara paralel. Biasanya seperti itu. Jadi ada yang ngelakuin pembakuan, ada yang ngelakuin packingan, ada yang briefing dengan asisten dan dosen untuk keberangkatan di tanggal 3 Mei pagi. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, apapun kekurangannya, apapun itulah yang kamu bawa nanti di lapangan. Jadi, kalau ada yang, lupa ini, kurang ininya, laporanmu ya sesuai dengan laporan yang kamu lakukan. Karena itu akan mengurangi nilainya. Begitu ya. Benar, tolong siapkan dengan baik dan diskusikan dengan baik. Tiap kelompok butuhnya apa, tiap satu angkatan ini butuhnya apa, dan pengulangannya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Sampai ketemu di tanggal 19 dengan Pak Rusi.